Salam. Mari kita lihat firman Tuhan yang tidak jauh berbeda sama dengan warta hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah melihat warta, ya uraiannya ada di warta kita dalam bentuk tulisan dan sekarang dalam bentuk lisannya, begitu ya. Karena hanya satu ayat, kita mau baca bersama-sama. Matius pasal 1 ayat 21. 1, 2, iya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ini adalah pernyataan malaikat kepada Yusuf saat Yusuf mau mengambil keputusan meninggalkan Maria. Karena dalam pandangan Yusuf, Maria bukan wanita baik-baik. Pada saat dia mengetahui Maria hamil. Tetapi akhirnya Yusuf menerima Maria setelah malaikat mengingatkan, menginfokan bahwa yang ada dalam kandungan Maria itu bukanlah hasil karya atau perbuatan manusia, melainkan hasil atau karya daripada Roh Kudus. Inilah yang membedakan hamilnya manusia pada umumnya, khususnya wanita, dengan Maria pada saat mengandung bayi Yesus. Ternyata bayi Yesus, maksudnya Yesus yang ada dalam rahimnya Maria itu adalah penyelamat manusia. Amin. Tema kita, Yesus penyelamat dari dosa. Bapak Ibu, kita tahu manusia itu berdosa. Kita tahu kita orang berdosa. Bukan kata orang. Bukan hasil pengamatan atau analisa atau survei orang atau manusia. Bukan juga pernyataan dari para ahli filsafat. Tapi Alkitab itu sendiri yang memberitahu. Alkitab ini ditulis oleh manusia. Kurang lebih 40 penulis. Tetapi mereka semua dikuasai, dipimpin oleh Allah untuk menuliskan apa yang harus ditulis. Jadi mereka bukan menulis atau mengarang cerita berdasarkan imajinasi mereka. Tetapi para penulis termasuk maksud saya, penulis Matius ini, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang dia tulis bukan gagasan atau ide manusia. Yang ditulisnya adalah gagasan yang Allah nyatakan, termasuk dalam hal ini mengandungnya Maria. Dan bicara tentang Yesus penyelamat dari dosa, tadi saya sudah katakan di awal bahwa kita mempercayai, kita meyakini manusia itu berdosa, semuanya berdosa, itu dari Alkitab. Alkitab yang Bapak Ibu dan saya imani, Alkitab yang dinyatakan tidak ada kesalahan, Alkitab yang dimana para penulisnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sekalipun sekarang ini ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Alkitab sudah diselewengkan. Tidak lagi sesuai dengan isinya. Nah, yang membuat pernyataan-pernyataan ini orang yang bukan Kristen. Orang yang menyerang kekristenan. Masa itu yang Bapak Ibu dan saya harus percayai? Yang harus kita percayai adalah apa yang dinyatakan oleh orang Kristen, para teolog Kristen, yang imannya teruji,
yang pengalaman hidupnya ada di dalam Tuhan, dan lebih-lebih lagi, sekali lagi, apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Manusia boleh saja salah, tapi Alkitab tidak akan pernah salah. Karena Alkitab tidak pernah salah, maka Alkitab harus Bapak, Ibu, dan saya percayai. Dan bicara mempercayai Alkitab, berarti kita juga percaya bahwa Yesus itu adalah penyelamat manusia dari dosa, Bapak Ibu. Penyelamat manusia dari dosa. Karena Alkitab sekali lagi menyatakan bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa. Kalau Bapak, Ibu, dan saya kembali nanti di rumah membaca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24, bagaimana manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa, mereka juga manusia yang pertama jatuh di dalam dosa. Kisahnya nyata. Ditulis di dalam kitab Kejadian bahwa Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Mereka digoda oleh iblis, mereka tertarik bahwa kalau mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah akan sama seperti Allah. Manusia tergoda. Bukannya taat kepada Tuhan Sang Penciptanya, tapi mengikuti apa kata iblis. Pada saat mereka mengikuti apa kata iblis, saat itulah manusia jatuh di dalam dosa. Alkitab mencatat dosa melahirkan dosa. Nyatanya setelah generasi kedua, Kain dan Habel. Ini kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 14. Kain dan Habel kembali melakukan, khususnya Kain, melakukan dosa, Bapak Ibu. Yaitu pembunuhan. Kain membunuh Habel adiknya. Itulah buah dosa. Manusia setelahnya tidak mampu lagi menahan diri, tidak mampu lagi menjauh dari dosa. Alkitab juga mencatat tabiat manusia, keinginan manusia, siapapun dia, selalu berbuat dosa. Meliputi pikirannya, penglihatannya, perkataannya, perbuatannya. Bahkan kalau Bapak, Ibu, dan saya kembali membaca nanti di rumah, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 7, kita melihat di sana bagaimana semakin banyak, semakin berkembang, semakin berjibunnya manusia. Saya pakai istilah berjibun, Pak Matius, ya. Dosa pun semakin bertambah-tambah. Semakin banyak manusia, semakin jahat di mata Tuhan. Karena niat hatinya, keinginan hatinya, manusia tidak bisa membatasi dan tidak mampu mengendalikan dirinya untuk terus berbuat dosa, berbuat kejahatan. Bukan kata orang lagi, tapi Alkitab mencatat yang dilihat oleh Allah, manusia terus saja berbuat dosa. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kalau seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, tidak akan ada kejahatan demi kejahatan atau dosa demi dosa. Adam, generasinya terus bertambah manusia dari generasi ke generasi. Tetap saja berbuat dosa. Ada pemahaman yang mengatakan bahwa anak-anak yang baru lahir itu tidak berdosa, masih suci. Ya, yang membuat manusia berdosa, anak-anak berdosa itu karena lingkungan, karena orang tua, karena lingkungan di mana dia ada.
Sejauh mana pengaruh lingkungan, sejauh itu juga lah yang mereka lakukan, yang mereka pikirkan, yang mereka ucapkan. Ada pemahaman yang seperti itu. Pada umumnya anak-anak belum berdosa, belum bisa berbuat dosa. Tapi kekristenan mencatat, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab, Mazmur 51 ayat 7. Sejak dalam kandungan, belum lahir, udah berdosa status manusia itu. Jadi kalau dia sudah berdosa, lahir, perlu penyelamatan dari Tuhan. Dia perlu keselamatan. Supaya dia tidak dikuasai dosa, dan juga tidak menanggung akibat dosa. Jadi sejak dalam kandungan, apalagi sudah lahir. Makanya narasi-narasi yang di televisi, juga yang ada di koran mungkin, yang menyatakan anak-anak yang tidak berdosa jadi korban. Ya, semua manusia, siapapun dia dari bayi sampai orang dewasa, statusnya manusia yang berdosa. Itu sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari akibat dosa. Karena upah dosa adalah maut. Kematian di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian A, upah dosa adalah maut. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh manusia. Maka muncullah tokoh-tokoh agama. Makanya banyak agama. Semua menawarkan untuk selamat, untuk baik, ya. Tapi untuk selamat dari dosa. Dengan cara-cara dan konsep manusia, tidak akan mungkin sanggup meniadakan, mentipek, menghapus akibat dosa dan keinginan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengambil inisiatif. Allah mengambil cara. Allah tahu manusia tidak mungkin selamat dari dosa dan pengaruh dosa. Maka di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, melalui seorang keturunan perempuan, wanita, yang akan meremukkan, mengalahkan iblis dan segala macam pengaruh dosa yang ada pada diri manusia. Di dalam di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Lalu juga tadi dalam pembacaan kita ya Pak Apris, ayat pengantar. Dia harus datang dalam rupa manusia. Dikandung oleh seorang wanita yang bernama Maria. Di dalam pekerjaan Roh Kudus tanpa andil manusia yang saya katakan dari sejak awal. Ini yang banyak membuat manusia, baik dulu sampai hari ini, yang menutup diri dan antipati terhadap pemahaman dan konsep ajaran Kristen. Terus saja bergulir, terus saja diperbaharui, kalimat demi kalimat, kata demi kata, bahwa orang Kristen mentuhankan manusia. Manusia yang bernama Yesus dituhankan. Jadi dikatakan orang Kristen itu paling, maaf saya harus pakai bahasa di atas mimbar ini, orang yang paling bodoh. Karena mentuhankan manusia. Menjadikan manusia sebagai Tuhannya. Bapak Ibu, kita tidak akan dan tidak akan pernah terkecoh, turut, percaya, mengiyakan konsep-konsep yang di luar kekristenan yang sifatnya mau menyerang kita. Bahwa kita mentuhankan Yesus yang adalah manusia. Tidak Bapak Ibu.
tokoh-tokoh Kristen, bapak-bapak gereja, dan juga para teolog Kristen, sarjana-sarjana teologi Kristen, tidak pernah menjadikan manusia sebagai Tuhannya. Yesus itu memang Tuhan, amin. Dia adalah Allah. Dia di dalam rancangan Allah. Dia datang ke dalam dunia memang harus menjadi manusia. Udah jadi manusia saja tidak diterima dalam karya penyelamatan, apalagi mau menjadi yang lain, Bapak Ibu. Mau jadi kodok, mau jadi sapi, mau jadi tikus. Kodok dan tikus, ular, gak semua orang senang bahkan. Menjijikkan Bapak Ibu. Sekalipun saya makan kodok, makan ular gitu ya. Dan juga makan tikus. Tapi jangan sodorkan tikus got Jakarta. Tikus yang saya maksud di sini tikus sawah gitu, yang di Kalimantan yang masih bersih. Tikus di Salatiga mungkin di sawah-sawah itu ya, masih bersih. Tikus di hutan. Tapi kalau tikus di Jakarta, wah sorry dah, mau dimasak rica-rica atau apa saya nggak bakalan makan. Nah kalau mau jadi tikus, jadi ular, jadi kecoa, oke lah jadi binatang yang lain. Misalnya kelinci yang banyak disayang orang, ikan, burung, anjing, binatang yang disayang. Nah, binatang-binatang yang seperti itu bisa ngomong Bapak Ibu? Gak bisa. Tahu perasaan kita, tahu emosi kita, tahu kedalaman hati kita, tahu pergumulan kita. Gak mungkin. Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, bergaul, karib, dan menggunakan bahasa manusia supaya manusia selamat dari dosanya. Amin. Sudah menggunakan bahasa manusia, jadi manusia mati karena dosa kita. Tetap juga tidak dipercaya. Karena Bapak, Ibu, dan saya percaya Yesus itu adalah penyelamat manusia dari dosa. Kalau kita baca di pasal 1 ayat 21 bagi umatnya, itu seolah-olah hanya menunjuk kepada orang Israel. Yesus lahir dari seorang perempuan bernama Maria, secara manusia dari segi legalitasnya dia menikah dengan Yusuf yang adalah keturunan Daud. Lalu dari Yusuf inilah dia memperoleh status sebagai keturunan Daud. Statusnya dalam masyarakat adalah status yang terhormat, khususnya bangsa Yahudi. Maka dia mau tidak mau harus menyelamatkan orang Israel bangsanya sebagai umat pilihan Allah. Tapi Bapak Ibu tidak titik sampai di situ. Dia hadir itu untuk seluruh umat manusia, untuk segala macam suku bangsa, Bapak Ibu. Untuk Jawa, untuk Dayak, untuk Chinese-nya, untuk Bataknya, untuk Ambonnya, untuk Timurnya, untuk Manadonya, semuanya. Dia hadir. Tidak hanya untuk bangsa Israel. Nyatanya bangsa Israel itu juga menolak sampai hari ini. Yang Kristen itu tidak banyak. 0,0 sekian persen. Bangsa Israel itu tidak hanya beragama Yudaisme, mereka lebih banyak juga beragama Muslim. Mereka lebih menerima Muslim daripada menerima Kristen. Karena mereka tidak mengaku Yesus sebagai
Mesias yang setiap tanggal 25 Desember kita peringati. Nah, karena Bapak Ibu dan saya percaya, meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak Ibu dan saya mampu dan dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Tahu ini dosa paling tidak, Bapak Ibu. Tahu itu sesuatu yang salah, yang keliru. Kita juga bisa menahan diri kalau kita memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Karena sudah connect dengannya. Tapi kan Pak, justru kita melihat belakangan ini, orang-orang hebat, tokoh-tokoh, orang-orang berpengaruh, orang-orang yang sudah punya nama, yang melakukan dosa. Dosanya istilah bahasa Betawi nggak ketolongan. Berulang-ulang melakukan dosa yang sama. Berbagai macam cara dilakukan yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Terus saja dilakukannya. Bapak Ibu, untuk yang pertama dia mau lakukan dosa itu, saya meyakini Roh Tuhan, Roh Kudus sudah mengingatkan dia untuk tidak melakukannya. Udah diingatkan, tapi dia terus lakukan. Sekali melakukan merasa bersalah, 2-3 kali, lebih dari 3 kali, udah nggak merasa bersalah lagi Bapak Ibu. Dan nggak takut dosa. Ada yang demikian terjadi. Kemarin saat kami selesai kebaktian Natal GJKI gitu ya. Kita diskusi. Ya, kebetulan kita diskusi dengan seorang pengacara. Segala sesuatunya itu tidak lepas dari hukum, Pak. Justru orang-orang yang berpengetahuan itulah yang seringkali melakukan banyak kesalahan. Orang-orang yang punya pengetahuan itulah yang justru banyak kali berbuat dosa, berbuat kesalahan. Karena dia tidak mampu menata diri dalam pengetahuan, bahwa di dalam pengetahuannya itu akhirnya dia salah gunakan. Tapi ada juga orang yang punya pengetahuan yang luas. Dia semakin berpengetahuan, apalagi takut akan Tuhan, semakin berhati-hati untuk berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Sebagaimana Roma pasal 1. Siapapun tanpa terkecuali pendeta, hamba Tuhan seperti saya, kalau sudah diingatkan untuk tidak berbuat dosa, tapi melakukan juga, jatuh juga di dalam dosa, itu lama-lama Tuhan menutup diri. Jadi kalau saya terus melakukan dosa yang sama atau dosa yang berbeda, terus saja, itu juga bagian dari kutukan terhadap saya, Bapak Ibu. Karena saya sudah tidak tahu malu dan tidak tahu diri lagi. Akan mencari pembenaran demi pembenaran untuk membenarkan diri. Untuk menyembunyikan diri. Maka dosa melahirkan dosa. Itu udah pasti. Makanya Bapak Ibu dan saya sampai hari ini, kalau kita mau berbuat dosa, ada yang mengingatkan. Roh Kudus berbicara dalam diri kita. Untuk jangan, untuk tidak. Lalu kita berkata, iya, tidak. Bapak Ibu dan saya terselamatkan itu. Tapi kalau terus diikuti, lama-lama dia menjadi orang yang kepala batu, keras kepala. Itu juga hukuman bagi dia. Hukuman Tuhan bagi dia. Karena sekali waktu dosanya akan terbongkar, dia akan terlihat dan dia akan dipermalukan.
Lihat kasus-kasus KPK itu seperti apa itu Bapak Ibu. Ketua KPK saja punya kasus. Ya diberhentikan kan Pak Firly itu. Sekalipun dia menggugat. Menteri-menteri punya kasus banyak. Anggota DPR juga ada. Bupati, wali kota, bahkan kepala desa pun ada. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, Yesus adalah juru selamat. Bapak, Ibu, dan saya percaya kepadanya. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Pada saat kita mau membuat atau melakukan dosa, Dia kasih peringatan ke kita. Itu bagian daripada penyelamatan itu. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saya pernah melakukan dosa, kesalahan. Setelah percaya kepada Tuhan, kita tahu itu dosa. Lalu kita tidak mengulanginya lagi. Dan kita menjadi jijik atas apa yang pernah kita lakukan. Itu juga penyelamatan yang datangnya dari Yesus Kristus. Belum lagi akibat dosa, Bapak Ibu. Kematian. Bapak Ibu dan saya karena percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat itu. Maka Bapak dan Ibu dijamin statusnya menjadi manusia yang tidak berdosa di dalam Yesus. Pada saat kita menghadap kematian, pertanggungjawaban kita, ada sang pembela kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia hakim, Dia sekaligus pembela kita. Bahwa Dia penyelamat dari akibat dosa. Jadi akibat dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yang penting jangan kita berbuat dosa dengan sengaja. Ini yang saya bisa bagikan hari ini Bapak Ibu. Nah, ada di antara kita juga nanti akan latihan dan lain sebagainya, persiapan sementara Natal kita hari Sabtu. Betul ya? Saya hanya mengingatkan, jangan terkecoh, jangan terpancing, jangan mempercayai narasi-narasi yang di luar dari orang Kristen. Mereka menyerang, kita bertahan. Amin. Mereka coba menjatuhkan, kita tidak akan pernah jatuh. Karena Yesus itu benar-benar juru selamat. Orang-orang itu yang menyerang kekristenan justru perlu penyelamatan. Supaya mereka selamat, mereka juga harus percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.